Selamat siang pemirsa, Prime Time Report kembali hadir menyajikan berita teraktual, faktual, dan akurat. Bersama saya Dwi, inilah berita selengkapnya. Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila, upacara bendera diadakan di berbagai daerah, salah satunya di Kentungan, Yogyakarta. Sudah ada rekan kami, Al-Ghifari Bimarta di sana. Silakan laporannya. Ya, baik, terima kasih. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di lapangan Monumen Pahlawan Pancasila Kentungan, yang dimana baru saja telah terlaksanakannya upacara Hari Kesaktian Pancasila pada Selasa 1 Oktober 2024. Upacara ini dihadiri sekitar 600 hingga 800-an orang, terdiri dari pelajar SMP, SMA hingga perguruan tinggi dan jajaran TNI dan Polri. Dan juga upacara ini mengusung tema bersama Pancasila kita wujudkan Indonesia Emas. Untuk informasi tambahan, saat ini saya sudah berada di Monumen Pancasila, yang dimana pada saat itu Brigjen Katamso dan Letkol Sugiono menjadi saksi atas kekejaman PKI dan dieksekusi di monumen ini. Baik, terima kasih untuk laporan dari Al-Ghifari untuk Prime Time Report. Terima kasih, kembali ke studio. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, tak lengkap rasanya jika tidak memaknai hari bersejarah tersebut. Kami memiliki rekomendasi tempat yang cocok untuk dikunjungi dalam rangka maknai Hari Kesaktian Pancasila. Sudah ada 3 reporter kami, Imanda Zahwa di Monumen Pahlawan Pancasila, Rika Nur Fitri di Museum TNI AD Dharma Wiratama, dan Victorio Firta di Museum Benteng Frederick. Kita ke Monumen Pahlawan Pancasila terlebih dahulu. Silakan Imanda. Siapa yang masih ingat akan sejarah adanya peristiwa pemberontakan G30 SPKI? Siapa sangka kota Jogja menjadi saksi bisu adanya tragedi 65 silam. Peristiwa pemberontakan G30 SPKI merupakan noda sejarah hitam yang menimpa bangsa Indonesia, ditandai dengan adanya penculikan dan juga pembunuhan di luar batas perkemanusiaan terhadap 9 pahlawan revolusi. 2 di antaranya adalah Brigadir Jenderal TNI Anumerta Katamso dan Kolonel Infanteri Anumerta Sugiono. Untuk mengenang peristiwa yang tidak dapat dan tidak boleh terjadi dan terulang kembali, di Jakarta dibangun Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya. Sedang di Jogja dibangun Monumen Pahlawan Pancasila yang kini menjadi Museum Monumen Pancasila. Museum Monumen Pancasila ini dibangun di atas tanah yang menjadi lokasi tempat diketemukannya 2 jasad pahlawan revolusi. Museum ini diresmikan pada tahun 1991 oleh Kepala Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemirsa dapat mengunjungi monumen ini setiap hari dan buka 24 jam untuk mengenang para pahlawan dan juga mengenang kembali peristiwa kelam yang pernah menimpa bangsa Indonesia. Museum ini dilengkapi dengan relief atau tembok bercerita yang mengelilingi museum ini, dan juga terdapat replika kendaraan yang digunakan untuk mengantarkan jenazah pahlawan revolusi ini ke Taman Makam Pahlawan Kusumanegara. Dan tak hanya itu, terdapat satu lagi replika kendaraan yang digunakan untuk menculik kedua tokoh pahlawan revolusi ini. Dengan datang ke lokasi ini, pemirsa dapat mengenang kembali nilai-nilai sejarah yang tidak boleh terlupakan di bangsa Indonesia ini. Dengan hal itu, kita juga bisa belajar kembali mengingat akan adanya sejarah kelam yang pernah terjadi di negara kita. Dan tak hanya itu pemirsa, di depan Monumen Pahlawan Pancasila ini juga dilengkapi dengan adanya patung 2 tokoh pahlawan revolusi, yaitu Brigadir Jenderal TNI Anumerta Katamso dan juga Kolonel Infanteri Anumerta Sugiono. Dan tak hanya itu, ketika pemirsa masuk ke dalam monumen ini, pemirsa dapat melihat langsung lokasi diketemukannya atau lubang diketemukannya 2 jasad pahlawan revolusi ini yang ditimbun sedalam 70 cm dan di atasnya ditanami oleh pohon pisang dan juga pohon jalar. Dengan datang ke lokasi ini, pemirsa dapat mengingat kembali akan adanya peristiwa dan juga sejarah yang pernah terjadi di Indonesia.
Imanda Zahwa Priyankani melaporkan langsung dari Monumen Pahlawan Pancasila. Kita beralih ke rekan saya, Rike Nurfitri. Silahkan Rike laporannya. Baik, terima kasih Imanda. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di Museum TNI AD Dharma Wirataman, di mana museum ini menjadi tempat bersejarah terkait perjuangan Tentara Nasional Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Museum ini memiliki beberapa koleksi penting, diantaranya ruang pengantar, ruang Jenderal Sudirman, ruang Letjen Urip Sumoharjo, ruang dapur umum, ruang peristiwa, ruang palagan, ruang gamat, ruang panji-panji, serta ruang G30 SPKI dan ruang lainnya. Salah satu ruang yang paling menarik diantaranya yaitu ruang penumpasan G30 SPKI, di mana bertepatan dengan 1 Oktober ini, pemirsa dapat mengenang jasa para pahlawan revolusi dengan berkunjung ke Museum TNI AD Dharma Wiratama yang berada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 75 Yogyakarta. Pemirsa, pada peristiwa G30 SPKI ini terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap para pahlawan revolusi. Dari sejumlah para pahlawan revolusi diantaranya ada Brigadir Jenderal TNI Anumerta Katamso Darmokusumo dan Kolonel Infanteri Anumerta Sugiono Mangunwiyoto yang gugur di Yogyakarta. Brigadir Jenderal TNI Anumerta Katamso ini lahir pada 5 Februari 1923 di Seragen, Jawa Tengah. Katamso merupakan mantan Komandan Korem 072 Pamungkas dan dikenal sebagai sosok yang taat atas sumpahnya. Sedangkan Kolonel Infanteri Anumerta Sugiono Mangunwiyoto lahir pada 12 Agustus 1926 di Gedaren, Gunung Kidul. Sugiono merupakan mantan kepala staf di Korem 072 Pamungkas dan dikenal sebagai sosok yang berdedikasi tinggi pada tugasnya. Katamso dan Sugiono diculik, dibunuh, dan jasadnya dikubur di Kompleks Batalion L Kentungan, dan jenazahnya ditemukan pada 21 Oktober 1965, kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara, Yogyakarta. Dari Museum TNI AD Dharma Wiratama, Rike Nurfitri melaporkan. Kita beralih ke rekan saya, Victorio Versta. Silakan laporannya. Baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di Museum Benteng Vredenburg, tepatnya di pusat kota Yogyakarta. Yang mana museum ini merupakan museum perjuangan nasional yang menampilkan berbagai diorama serta media penerangan sejarah dan juga koleksi foto sejarah yang terjadi di Yogyakarta dan sekitarnya. Tak hanya itu tadi, di museum ini juga terdapat diorama, yaitu diorama 1, diorama 2, diorama 3, dan juga diorama 4. Dan di salah satu dioramanya, yaitu di diorama 4, menceritakan tentang tragedi G30 SPKI di Yogyakarta yang menewaskan perwira TNI AD, yaitu Kolonel Katamso dan Letnan Sugiono. Tak hanya itu tadi, di diorama 4 juga menampilkan patung milik Kolonel Katamso dan Letnan Sugiono, dan juga terdapat replika seragam milik 2 perwira TNI AD tadi yang dipakai ketika diculik dan juga dikubur. Dan di diorama 4 juga terdapat replika kunci mortir dan juga batu yang digunakan sebagai eksekusi untuk membunuh kedua perwira tadi, yang kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara, Yogyakarta. Baik, itu tadi informasi dari Benteng Vredenburg. Sekian laporan dari saya, Victorio Versta, melaporkan kembali ke studio. Setelah laporan tentang rekomendasi tempat wisata yang cocok untuk memaknai Hari Kesaktian Pancasila, kami akan kembali hadir setelah jeda pariwara berikut ini. Pak, bagaimana tanggapan Bapak mengenai masa aksi yang mendesak pembatalan RUU DPR, Pak? Pak, bagaimana respon Bapak melihat anak Bapak dihujat karena mau nyalon jadi gubernur, Pak?
Bapak, dana dari mana yang digelontorkan untuk menyewa Alphard di IKN kemarin, Pak? Apakah itu uang rakyat? Pak, yang terakhir, Pak, bagaimana tanggapan Bapak mengenai program Astakita yang akan dijalankan oleh Presiden terpilih ini, Pak? Bukankah itu hanya akan mengusung dirinya sendiri? Yo, ndak tahu. Kok tanya saya? Pak, mohon waktunya sebentar, Pak. Kami masih... Minggir. Presiden mau lewat. Minggir. Ya, Pak, sebentar, Pak. Kami masih butuh jawabannya, Pak. Selamat malam dengan jurnalis Zahwa ya. Iya, saya sendiri. Anda siapa ya dan Anda perlu apa? Anda tidak perlu tahu saya siapa. Ini ada uang 5 miliar untuk Anda tutup mulut. Beritakan yang baik-baik saja mengenai Bapak Negara. Wah, ini kan praktik suap ya? Ini termasuk tindak korupsi loh. Kamu pikir saya jurnalis apaan? Saya tidak akan menerima praktik suap ya, dan saya akan terus menyuarakan kebenaran. Selamat malam. Allah! Waspadalah praktik suap mengelilingi Anda. Katakan tidak pada suap, suarakan kebenaran dan junjung tinggi keadilan. Indonesia 2024, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hari Kesaktian Pancasila bertepatan dengan 2 tahun tragedi Kanjuruhan. Di Yogyakarta, sekumpulan massa menggelar aksi mengenang 2 tahun peristiwa tersebut. Sudah ada rekan kami, Rizna Nur, di Tugu, Yogyakarta. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di Tugu Palaputih Kota Yogyakarta. Bisa dilihat di belakang saya sedang berlangsung aksi solidaritas untuk mengenang kembali 2 tahun tragedi Kanjuruhan yang telah merenggut korban hingga 135 orang pada 1 Oktober 2022 lalu. Aksi ini diselenggarakan oleh komunitas Social Movement Institute yang melibatkan dari kalangan aktivis, berbagai mahasiswa dan masyarakat umum. Jumlahnya berkisar kurang lebih 100 orang. Aksi ini bertujuan untuk mengenang, memperingati, dan memperjuangkan keadilan. Acara ini dimulai pada pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan berbagai rangkaian acara, yaitu nanti akan ada aksi solidaritas, nonton bareng film Nisan Tanpa Keadilan, monolog, dan berdoa bersama. Baiklah pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai aksi solidaritas ini, mari kita berbincang langsung dengan koordinator lapangan, yaitu Abdul Rahman, di lokasi kejadian. Baik Abdul Rahman, apa tujuan dan tuntutan yang diajukan dalam aksi solidaritas ini? Tuntutan dan aksi dalam solidaritas untuk teman-teman Kanjuruhan ini adalah, pertama, kita ingin kasus Kanjuruhan ini harus cepat diproses oleh pemerintah. Yang kedua adalah kita menuntut para pelaku yang membunuh 135 nyawa yang di Malang itu. Jadi kita meminta kepada pihak pemerintah agar benar-benar segera menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat. Saya yakin itu adalah bagian dari kasus pelanggaran berat karena sistem di dalam pemerintah juga ikut terlibat, yaitu adalah aparat keamanan negara, yaitu kepolisian. Jadi kita minta itu harus segera dituntaskan, bukan hanya sebatas janji presiden dan bukan hanya sebatas dia untuk memberi informasi dan sebagainya kepada pihak korban. Bukan juga kita meminta 135 nyawa itu tidak bisa digantikan dengan uang, tapi kita meminta keadilan memang untuk para korban itu. Jadi kita minta kepada pihak pemerintah adalah menuntaskan para kasus ini dan
memberi juga kepada pihak adik korban dengan hak-haknya yang harus mereka bisa terpenuhi seperti itu. Baik, terima kasih Abdul Rahman atas waktu dan informasinya. Pemirsa, acara ini juga menjadi langkah nyata dalam menunjukkan dukungan dan kepedulian. Sekian laporan dari Tugu Jogja. Saya Risna Nur beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Prime Time Report. Kembali ke studio. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Ladwi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.